Selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Mila Francisca Sinaga, MPM 182201092, dan ada teman saya yang bernama dengan Onesimus Wani. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang IBN keperawatan kritis intervensi sistem respirasi. Untuk nama anggota kelompoknya, Bapak dosen dan teman-teman sekalian bisa ya melihat yang ada di PPT ini. Untuk e-learning objektifnya yang kami dapatkan di dalam kelompok 6 itu yaitu tentang overview keperawatan kritis pada sistem respirasi. Kemudian di sini ada tanda dan gejala khas keperawatan pada kritis dan gangguan respirasi. Kemudian di sini ada intervensi berbasis EBN, holistik, biologis, fisiologis, kognitif, sosial, kultural, dan spiritual. Di sini teman-teman tahu nggak arti dari respirasi itu apa? Jadi respirasi itu adalah pernapasan dalam prosesnya itu untuk menghirup udara bebas dan mengandung O2 dan mengeluarkan udara yang mengandung CO2. Dan proses penghirupan udara ini disebut dengan inspirasi, dan sedangkan proses untuk mengeluarkan karbon dioksida disebut dengan ekspirasi. Nah, di sini untuk organ yang berperan di dalam pentingnya dalam proses respirasi itu yaitu dalam paru-paru. Kemudian di sini terdapat dalam sistem respirasi terdiri dari hidung, masal, paring, laring, trankea, bronkis, bronkiolus, dan alveolus. Kemudian di sini penyakit saluran pernapasan pada penyakit tersebut disebabkan dengan adanya berbagai pendapat dan dapatnya mengenai setiap lokasi di sepanjang saluran pernapasan. Penyakit paru-paru ini ataupun yang sering disebut dengan saluran pernapasan, penyakit yang tingkatnya kejadian cukup luas dan dapat menyerang ke siapa saja, baik dalam memandang usia maupun dalam suku bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari ini, kita banyak menjumpai ya terhadap penyakit yang respirasi, yaitu terdapat dalam penyakit asma ataupun ISPA. Kemudian di sini ada misalnya dari zat-zat yang berasal dari lingkungan sekitarnya dalam respirasi itu yang bisa menyebabkan itu dapat menyebabkan dari polusinya udara, bakteri, virus maupun lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman diharapkan ya kalau udah ada penyakit atau saudaranya ataupun keluarganya ataupun temannya yang mempunyai riwayat penyakit asma ataupun mempunyai riwayat ISPA, agar kita menjaga pola jaga kesehatan kita seperti kita mencuci tangan, kemudian memakai masker. Kemudian untuk learning objektif terhadap overview keperawatan kritis pada sistem respirasi. Di sini gangguan sistem saluran pernapas ini sekelompok dengan penyakit yang disebabkan dengan olehnya berbagai penyebab dan dapat mengenai setiap lokasi di sepanjang saluran nafas. Dan beberapa penyakit ini pada sistem respirasi ini dapat disebabkan dengan tuberkulosis ataupun yang disebut dengan infeksi bakteri menular yang disebabkan dengan Mycobacterium tuberculosis yang ditandai dengan pembentukan granuloma pada jaringan yang terinfeksi. Kemudian di sini ada juga penyakit praobstruksi kronis ataupun dengan gangguan pernapasan yang kompleks yang disebut dengan PPOK yang ditandai dengan hambatan aliran udara dan meningkatkan respon inflamasi kronis di saluran udara. Kemudian di sini ada infeksi saluran napas akut ataupun yang disebut dengan infeksi saluran ISPA.
Nah, untuk tanda dan gejala khas keperawatan kritis terhadap gangguan respirasi ini bisa disebabkan dari adanya gagal napas, kemudian perubahannya RR, kemudian hipoksemia, adanya batuk, batuknya berdahak, kemudian merasakan sesak napas. Nah, untuk yang intervensi berbasis EBN holistik, biologis, psikologis, kognitif, sosial, kultural, dan spiritual. Untuk yang intervensi biologis ini bisa dari penyakit yang didapatkan dari rumah sakit yang disebut dengan ruangan ICU. Sedangkan psikologis ini kita lihat dari pikiran si pasien. Nah, karena kan kebanyakan kan orang-orang ataupun pasien ini mengalami stres akibat dengan situasi sekarang COVID-19, akibat memikirkan bagaimana sih mencukupin kebutuhan mereka terhadap keluarga mereka sendiri, apakah mereka bisa untuk memenuhi kebutuhannya atau tidak. Nah, di sinilah kita melihat apakah pasien itu mengalami banyak pikiran ataupun depresi. Nah, untuk intervensi kognitif ini ada terdapat pada biologis, psikologis, kognitif, kultural, dan spiritual. Nah, untuk biologis ini tadi udah saya jelaskan ya bahwa biologis ini dapat dalam penyakit yang ditularkan dari rumah sakit ataupun dari saudara-saudaranya. Jadi di sini kita mengharapkan untuk menjaga kesehatan kita sebaik mungkin. Untuk psikologisnya tadi udah saya jelaskan juga. Kemudian yang untuk sosialnya ini kita melihat apakah pasien ini ataupun keluarga pasien ini dapat mendukung atau mensemangatin dari masyarakatnya sendiri. Nah, semisalnya kalau masyarakatnya ini mendukung dalam pasien ini, pasti kan pasien ini kan semangat gitu kan. Jadi disitulah kita melihat apakah masyarakat ini dapat memberi semangat kepada pasien maupun keluarganya sendiri. Terus di sini ada spiritual. Spiritual ini kita lihat dari keagamaan mereka sendiri ataupun keagamaan mereka masing-masing. Apakah mereka ini apakah mereka ini setuju nggak bahwa dibuat atau kita berikan edukasi terhadap pasien ini, apakah pasien ini mau nggak diundang dari pihak keagamaan dia sendiri dan kita tanya dia agama apa. Kemudian semisalnya kalau di agama Kristen, nah kita mengedukasikan kepada pasien apakah ibu mau nggak untuk didoakan oleh pendeta agar ibu dapat kembali sehat ataupun memberikan motivasi terhadap ibu sendiri gitu. Untuk kesimpulan dari EBN sistem respirasi ini yang kami simpulkan yaitu tentang respirasi. Respirasi ini kita banyak ya menemui masalah yang tentang berkaitan dengan respirasi. Kemudian di sini juga kesimpulannya ini kita bisa melihat ya apakah penyakit saluran pernapasan ini dapat menyebabkan tertular atau tidak. Kemudian di sini kita harus adanya intervensi yang diberikan, salah satu yaitu intervensi berbasis EBN merupakan salah satu strategi untuk memberikan outcome yang lebih baik. Untuk daftar pustakanya ini ya teman-teman bisa dilihat. Sekian dari saya. Jika kurang jelas ataupun kurang paham bisa dipertanyakan. Terima kasih.